Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita akan lanjutkan kajian kita membahas ayat dan hadis-hadis yang terangkum dalam kitab Syu'abul Iman yang disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kita sampai pada Al-Babul Tsani wal Ishrun, bab yang ke-22 min Syu'abil Iman, yaitu tentang masalah zakat. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah sholat, dan ini tampaknya muallif pengarang akan merangkum perkara rukun Islam. Setelah sholat maka beliau membahas zakat, berikutnya puasa, berikutnya ibadah haji. Karena ini jelas memang semua bagian dari cabang-cabang keimanan, ya, bahkan boleh dikatakan cabang yang sangat pokok dan sangat fundamental dalam keimanan kita. Karenanya nanti dia lebih dikenal sebagai rukun Islam. Ya. Liqaulihi ta'ala, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya, tidaklah mereka diperintahkan, ya, kaum muslimin, manusia pada dasar diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas, ya, dengan ikhlas dalam agama ini, hunafa'a, lurus, bersih, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Ya, setelah beriman kepada Allah dengan penuh keikhlasan, maka perintah yang sangat tegas dalam Al-Quran adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya, ini sering disebut, ya, bagaimana zakat selalu disandingkan atau sering disandingkan dalam atau dengan salat. Ya. Kurang lebih para ulama menyebutkan sekitar 82 tempat atau 83 tempat dalam Al-Quran, ya, dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan zakat dengan salat. Ya, ini tentu memberikan makna yang dalam kepada kita. Sebagaimana kita sangat peduli melakukan salat, maka sepeduli itu pula seharusnya kita memperhatikan zakat kita. Maksudnya, jika seseorang sudah terkena kewajiban zakat, maka jangan coba-coba dia meninggalkannya atau, ya, mengabaikannya. Ya, sebagaimana dia tentu akan sangat merasa bersalah dan menyesal ketika dia tidak dapat sholat, maka seperti itulah seharusnya yang dia rasakan ketika dia tidak menunaikan zakat. Ya, ini sebuah pesan yang sangat kuat para hadirin sekalian, bagaimana agar kita, ya, betul-betul memperhatikan perkara ini. Ya, sebab umum diketahui bahwa praktek zakat masih banyak kaum muslimin yang, ya, sebagian malah belum memahaminya, yang sudah paham malah belum melaksanakannya, yang melaksanakan pun kadang harus mendapatkan arahan, bimbingan, dan juga pesan-pesan agar istiqomah. Ya, kalau mengambil catatan dari Baznas misalnya, ya, mereka mengatakan dari sekian potensi zakat, ternyata yang baru dapat dihimpun hanya sebagian kecilnya saja. Saya lupa angkanya, yang jelas masih sebagian kecilnya saja. Artinya sebagian besar potensi zakat di tengah kaum muslimin belum dapat dikumpulkan, belum dilakukan dan dilaksanakan. Padahal kalau itu dilaksanakan, tentu saja akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Dan harus kita pahami dan kita yakini, efek dari zakat yang kita keluarkan, ya, yang paling pertama merasakan kebaikan dan manfaatnya tak lain orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri.
Itu yang harus kita yakini. Ya, jangan sampai kita hanya mengatakan, aduh enak bener nih ya yang nerima zakat dari saya. Ya, justru kitalah yang beruntung dengan kita mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena seketika kita keluarkan, dia sudah disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, sebagai kebaikan yang Allah simpan dengan aman. Bahkan akan Allah lipat gandakan nilainya, keberkahannya dan kebaikannya. Dan pastikan selalu kita punya kaidah, setiap perintah Allah pasti akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia, ya, dalam berbagai bentuk yang Allah kehendaki. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menimbun emas dan perak. Ya, di sini kita punya satu kaidah. Kapan seseorang dikatakan menimbun harta? Ya, banyak istilah orang menimbun harta, nyimpen harta. Apa standarnya? Kalau dalam Al-Quran jelas. Kalau dia tidak keluarkan zakatnya, dia termasuk kategori orang yang menimbun harta. Allah katakan, wala yunfikunaha fi sabilillah. Namun dia tidak infakkan di jalan Allah. Nah, ini maksudnya para ulama umumnya menafsirkan hal ini sebagai zakat. Ya, sebab kalau sifatnya sunnah, kalau sifatnya sukarela, itu tidak mendapatkan ancaman yang berat. Tapi di sini Allah katakan, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, beri kabar gembira kepada mereka. Tanda kutip, ya, kabar gembiranya tanda kutip. Maksudnya ini merupakan bentuk, ya, penghinaan Allah kepada mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Beri kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 180, al-muallif, ya, penyusun kitab ini Al-Baihaqi, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil, ya, dengan apa yang Allah berikan berupa karunia-Nya kepada orang tersebut, jangan sekali-sekali mereka mengira huwa khairal lahum, itu baik buat mereka. Ya, banyak orang nggak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Sayang, kalau kita keluarkan lumayan, ini banyak, bisa buat ini, bisa buat itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Kita kira hal itu baik karena kita tidak keluarkan. Kita kira hal itu untung karena kita tidak keluarkan zakat kita. Kata Allah, la yahsabannalladzina yabkhalu bima atahumullah min fadli. Jangan dikira itu semua kalian anggap baik. Bal huwa syarrul lahum. Justru yang tidak dikeluarkan itu, yang kalian anggap itu sebagai keuntungan dan tersimpannya harta, syarrul lahum, justru itu buruk buat kalian. Ya, jadi harta yang seharusnya dikeluarkan untuk zakatnya lalu tidak dikeluarkan, maka itu dikatakan sebagai harta yang buruk. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, mereka akan dililit dengan sesuatu yang mereka bakhil karenanya. Ya, harta. Ya, dengan bahasa lain, harta itu nanti akan melilitnya pada hari kiamat. Ya, ini ada hadisnya. Penjelas dari ayat ini adalah Rasulullah SAW mengatakan, ya, man atahullahu malan, dalam hadis Sahih Bukhari, siapa yang Allah berikan harta, ya, tentu harta dengan jumlah tertentu sehingga dia wajib zakat. Muthilalahu malu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani. Ya, akan dirubah, akan dibentuk hartanya itu menjadi ular besar, kepalanya botak, ya, aqra lauzabi, yang ada titiknya 2. Ya, semacam kobra begitu barangkali, wallahu a'lam. Yutawwiquhu, dia akan melilitnya. Tsumma ya'khudhu bilahzamataihi. Ya, lalu akan diambil lehernya. Biasa ular itu kan akan cekek lehernya. Yaqul, ya. Lalu dia mengatakan, ana maluk, ana kanzuk. Akulah hartamu, akulah simpananmu.
kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutip ayat yang kita baca tadi ini, wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan dikira orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya itu baik buatnya. Justru itu adalah buruk bagi. Jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul menjadi sadar, ya, menjadi terdorong dan tidak lagi meremehkan kewajiban zakat yang harusnya kita keluarkan. Kemudian juga terdapat penguat dalam hadis sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz ke Yaman, ya, qala lahu Rasulullah bersabda kepadanya, pesan, ya, sebelum Muadz berangkat ke Yaman untuk berdakwah di sana, Rasulullah pesan. Apa pesan Rasulullah? Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Nah, ini penting, ya, memahami satu kaum latar belakangnya apa, ideologinya apa, keyakinannya apa. Maka Rasul kasih tahu dulu, Muadz, kamu datang ke Yaman. Yaman itu ahlul kitab, ini dahulu ya. Kalau sekarang Yaman negeri Islam, ya, negeri Muslim. Kalau dulu Yaman itu berada di bawah kekuasaan Habasyah, ya. Habasyah masih berada di bawah kekuasaan Romawi. Ya, Abraha itu pada asalnya adalah menteri dari kerajaan Habasyah, ya, Raja Najasyi. Kerajaan Habasyah itu Kristen di bawah Imperium Romawi. Ya. Nah, ketika Rasulullah utus Muadz ke Yaman masih begitu. Ya, kita tahu Abraha yang membawa pasukan untuk menghancurkan Ka'bah dari Yaman. Nah, ketika Islam kuat, Rasulullah kirim Muadz ke Yaman. Maka Rasul kasih tahu, kamu akan datang ke negeri penduduknya ahlul kitab. Maka kata Rasulullah, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka serukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Ya, ini memberikan pelajaran bahwa dakwah itu harus dimulai dari perkara yang sangat mendasar dan prinsip. Harus ada prioritas dalam dakwah, yaitu bagaimana umat manusia, khususnya orang yang beriman, menjadi orang yang hanya beribadah kepada Allah. Mereka menyatakan la ilaha illallah dan panduannya, panutannya, ajarannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab sekarang yang berlaku ajaran Rasulullah. Ya. Walau orang mengatakan saya kan pengikutnya Nabi Isa. Nabi Isa adalah utusan Allah, berarti saya beriman. Tidak. Kalau ente mau beriman sekarang, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zamannya Nabi Isa, yang beriman adalah yang beriman pada Allah dan ikut pada Nabi Isa. Pada zamannya Nabi Musa, yang beriman adalah beriman pada Allah, ikut kepada Nabi Musa. Tapi kalau sekarang tidak bisa orang mengatakan saya mah pengikutnya Nabi Isa, saya mah pengikutnya Nabi Musa. Tidak. Yang dibenarkan dalam Islam beriman pada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan kalau nanti turun di akhir zaman, dia akan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sebagai seorang nabi dengan ajarannya yang khusus, dengan kitabnya yang khusus. Baik. Kemudian kata Rasulullah, fa inhum ajabu lidzalik. Kalau mereka udah nerima, nah inilah yang disebut dengan prioritas dalam dakwah. Yang penting mereka beriman dulu. Ya, jangan sampai belum beriman sudah diajarkan yang lain-lain. Kalau mereka menerima, menyambut seruanmu, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kasih tahu mereka, Allah telah mewajibkan 5 kali salat sehari semalam. Ya, kasih tahu lagi. Ya, sebenarnya orang kalau sudah beriman dengan benar, pastilah dia akan sangat mudah untuk menerima ajaran dan syariat Allah. Ya. Fa'inhum ajabu lidzalik, kalau mereka memenuhi seruanmu, maksudnya beriman, melaksanakan, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim. Kasih tahu mereka bahwa Allah telah wajibkan sedekah dari harta mereka. Ya. Ini yang nanti disebut dengan zakat. Zakat memang dalam Al-Quran
sering disebut dengan sodakoh. Ya. Kenapa dikatakan sodakoh? Sodakoh dari kata-kata as-sidq, jujur. Orang yang mengeluarkan hartanya karena Allah berarti keimanannya benar. Buktinya apa? Disuruh ngeluarin harta dia mau. Padahal biasanya tabiat manusia itu pelit, berat ngeluarin harta. Kecuali kalau dia tahu di balik itu ada keuntungan, dia jual, dia beli barang, nanti dia perkirakan jual lagi untung besar secara zahir. Nah ini tidak. Sedekah memang Allah janjikan keuntungan, tapi nggak tampak, nggak langsung. Kita sedekah 1 juta langsung balik cashback 2 juta, itu nggak ada. Begitu ya. Kalau dagang mungkin. Nah ketika orang mau melakukan hal itu karena memang itu perintah Allah, itu tanda kejujuran keimanannya. Maka dikatakan sebagai sedekah dari kata-kata as-sidq. Rasulullah katakan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Ya, ini konsep yang sebetulnya sangat indah sekali. Ya, bagaimana kekayaan itu sejatinya bukanlah untuk sekedar dikuasai sendiri, tapi bagaimana bisa didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang fakir, kepada mereka yang tidak berdaya. Ya, bahkan pada hakikatnya itu sebenarnya rizki mereka yang Allah titipkan kepada orang yang Allah berikan kelebihan hartanya. Seakan-akan saya kasih kamu ini banyak harta, tapi jangan lupa di situ ada uang si fulan, kamu keluarin zakatnya. Kalau tidak, ya, dia sesungguhnya sedang menahan, ya, rizki yang sebenarnya sudah Allah sediakan untuk sekian banyak orang fakir. Makanya kalau ceritanya kenapa banyak orang fakir, kenapa banyak orang kelaparan, kenapa Allah tidak memberi rizki? Ya, jawabannya adalah bukan Allah tidak memberi rizki, tapi ada sekian banyak orang yang menyumbat rizki orang tersebut yang seharusnya diberikan lewat sodakoh mereka. Ya. Kemudian di sini katakan juga tu'khadh min aghniyaihim. Ya, ini memang dari sini para ulama mengatakan bahwa zakat itu seharusnya memang ada lembaga yang punya power untuk mengambil. Jadi bahasanya bukan menyerahkan sebenarnya kalau zakat, diambil. Makanya Rasulullah itu punya para sahabat yang tugasnya kalau sudah musim panen datang ke berbagai macam daerah, langsung dicek punya pohon kurma berapa, punya sapi berapa, punya onta berapa, punya kambing berapa. Kalau ternyata sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka diambil. Dia menolak, ya bisa kena hukuman. Begitu ya. Harusnya zakat seperti itu. Ya, karena ini merupakan syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar bagaimana kita ambil hartanya, tidak. Ya, tapi bagaimana hartanya itu kita ambil untuk kita distribusikan, kita salurkan kepada fakir miskin. Ya, ini sebenarnya indah sekali ajaran dari syariat zakat ini. Fa inhum ajabu lidzalik fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Tapi lihat bagaimana Rasulullah wanti-wanti. Betul, ambil hartanya. Tapi kalau mereka udah mau, jangan bikin mereka rugi. Artinya apa maksudnya? Jangan sampai hitungan-hitungan zakat kelebihan. Ya memang tidak mengeluarkan zakat nggak boleh. Tapi ngambil zakat melebihi batas yang seharusnya, ya nggak boleh juga. Ya jangan sampai ada orang misalnya punya harta, seharusnya zakatnya nggak sampai segitu, tapi petugasnya bikin aturan agar zakatnya lebih. Wah, itu nggak boleh juga kata Rasulullah. Ya, bahkan kata Rasulullah ingatkan wa iyyaka da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Nah, di sini sebenarnya, ya, takutlah kalian doa orang yang terzolimi. Ya, sebenarnya kisahnya itu latar belakangnya kalau ada orang kaya harta zakat yang diambil melebihi dari semestinya, maka dia merasa terzolimi. Kalau dia merasa terzolimi, bisa jadi dia akan mendoakan keburukan. Kata Rasulullah, takutlah dengan doa orang yang dizolimi, karena tidak ada jarak atau batas antara dia dengan Allah. Tidak ada hijab, tidak ada batas. Artinya doa orang yang dizolimi adalah doa mustajabah, doa yang dikabulkan. Ya.
Jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bab ini barangkali sudah sering kita dengar tentang kewajiban zakat dan lain sebagainya, tapi terus kita ulang lagi agar hidup di tengah masyarakat. Kesadaran berzakat. Ya, tinggal kita nanti gimana saat teknisnya, detailnya, itu bisa tanya langsung lah. Apa katanya ke ustadznya langsung atau kemana. Ya ke lembaga zakat, ya bisa aja kita konsultasi ke lembaga zakat. Nih saya punya gaji segini, punya usaha segini, berapa zakatnya? Ya, indah sekali kalau kita bisa bertanya seperti itu agar bisa jadi ada harta zakat yang belum kita keluarkan. Tentu saja para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang zakat memang tidak hanya cukup kita pahami ini sekedar perintah Allah lalu kemudian mau nggak mau harus keluar. Kadang-kadang ada perasaan orang merasa berat, merasa tertekan dan seterusnya. Namun juga harus dipahami banyak filosofi dari zakat ini yang sangat indah ya, yang sangat berguna. Artinya ini bukan berarti orang diambil begitu saja hartanya, tidak, sebab zakat juga ada aturannya. Ya, tidak mungkin orang begitu saja diambil hartanya. Makanya zakat harus memenuhi kriteria yang sangat terkenal, nisab. Ya, nisab artinya jumlah harta tertentu sehingga seseorang memiliki kewajiban zakat. Ya, kalau zakat harta secara umum misalnya ya adalah seukuran 85 gram emas. Ya, itu sekitar mungkin kalau sekarang mungkin sekitar 50 jutaan. Dan itu tersimpan selama setahun. Ya, selama setahun baru dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, meskipun sekarang nanti banyak pertanyaan, kalau zakat profesi bagaimana? Ya, zakat profesi sebenarnya bukan masalah baru juga. Ya, zakat profesi itu zakat yang di luar dari ketentuan yang disebutkan tadi, emas, perak, perdagangan, pertanian, perkebunan. Di luar itu termasuk yang sekarang dikenal misalnya zakat hasil usaha jasa, hasil profesi, hasil misalnya bonus-bonus dan lain sebagainya. Itu di luar yang kelima bentuk zakat yang sering disebutkan ya, emas, perak, perdagangan, pertanian, perkebunan ya. Nah, para ulama memang berbeda pendapat apakah menunggu setahun atau seketika dia dapatkan. Nah, itu yang menjadi bahan perdebatan memang. Yang mengatakan tidak ada zakat profesi maksudnya adalah bahwa ya tetap dia harus mengikuti standar haul setahun. Sebenarnya para ulama semua mayoritas mengatakan zakat profesi itu ada. Perbedaannya adalah apakah harus menunggu setahun atau seketika dia mendapatkan. Masalah pas mendapatkan gaji, apakah sudah masuk kewajiban zakat kalau mencapai nisab? Nah, itu yang jadi bahan perdebatan. Mungkin tidak di sini perbincangannya, nanti ada waktunya atau ada pembahasannya. Intinya adalah semangat kita berzakat harus ada. Ya. Bahkan kalau dalam syariat Islam bukan sekedar kita bersemangat berzakat, tapi lebih dari itu juga seharusnya kita menyemangati orang untuk berzakat. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang juga termasuk yang Allah kecam adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, dia tidak mendorong orang, mengajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi yang dituntut bagi seorang muslim bukan hanya memberi makan kepada orang miskin, tapi juga mengajak orang, ya, membangkitkan, memotivasi orang untuk sedekah, untuk berzakat dan seterusnya. Maka para hadirin, kalau mungkin di masjid atau di mana ada panitia zakat, panitia infak, panitia sedekah dan lain sebagainya, lalu mereka menawarkan program-program tertentu, itu harusnya disikapi positif. Setidaknya positif bahwa orang tersebut, saudara kita tersebut ingin membantu kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, atau paling tidak melaksanakan amalan-amalan yang sangat berguna bagi kita. Kemudian ada lagi aspek lain ya, dalam masalah zakat ini mungkin sudah juga sering saya sampaikan bahwa hal ini sebenarnya juga memberikan pesan bagi kita untuk ya jangan ragu bersemangat mencari harta, bersemangat mencari harta dunia. Ya, jadi jangan sampai orang diliputi perasaan kerja nggak usah semangat itu dunia. Yang salah itu lagi-lagi kalau mencari harta hanya sekedar untuk punya harta. Ya, tapi kita mencari harta, dengan harta tersebut kita ingin agar hidup kita terjaga kehormatannya, keluarga kita terjaga kehormatannya, terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dan yang paling penting, dengan cara itu kita bisa banyak berbagi kepada orang.
Ya, berzakat pada hakikatnya memberikan pesan bagi kita untuk bersemangat mencari harta, bukan sekedar untuk mendapatkan harta atau kesenangan dunia, tapi dengan itulah kita dapat berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ada yang mengatakan untuk hidup senang memang tidak butuh harta, tidak selalu butuh harta. Tapi untuk dapat berbagi kebaikan, ya mau nggak mau kita butuh harta. Ya, kita butuh kalau ingin membantu orang, ingin meringankan beban orang dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan salah satu aspek penting dalam keimanan kita. Keimanan kita itu ada dua sisi mendasar, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Makanya sholat dan zakat itu sering disandingkan karena dia menjadi simbol dua hubungan tersebut. Sholat kita adalah simbol hubungan kita kepada Allah, sehingga kalau seandainya sholat kita terabaikan, ya itu simbol bagaimana kita tidak menjaga hubungan baik kepada Allah. Kemudian zakat adalah simbol hubungan kita kepada sama manusia. Kalau dengan zakat saja yang sudah harusnya wajib, tidak boleh ditinggalkan, masih berani dia tinggalkan, ya, maka perkara-perkara lain terkait urusan dengan manusia boleh jadi akan semakin mudah untuk dia tinggalkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang kita bahas pada siang kali ini, ya. Mudah-mudahan dari pembahasan ini sekali lagi mengingatkan kita, menyadarkan kita, menyemangatkan kita, memotivasi kita untuk berusaha, selalu berupaya mengeluarkan zakat kita dan melihat-lihat lagi, apakah harta kita itu sudah termasuk kriteria yang wajib dizakatkan atau belum. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Terkait perkara-perkara teknis, ya silahkan saja kalau memang ada yang nanti bisa ditanyakan dalam kesempatan yang lain atau dengan bab atau pertemuan yang lain yang lebih spesifik. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.